Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tifa Amadia Mahira, mahasiswi vokasi Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara penggunaan atau pengisian aplikasi ISPT 1111DM. Hal pertama yang teman-teman harus persiapkan di sini adalah memiliki aplikasi ISPT 1111DM. Dengan menginstalnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa install di web pajak.go.id atau di ortex.org. Berhubung saya sebelumnya sudah menginstal aplikasinya, maka langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, jadi untuk bentuk ISPT pajak pertambahan nilai 1111DM-nya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada program, input data, setting, SPT, dan tools. Namun untuk keempat ini belum bisa kebuka karena kita harus koneksi database terlebih dahulu. Untuk koneksi database, kita harus buat database-nya terlebih dahulu di file. Lalu kita ke sistem C. Di sini ada program file 86. Ini kita cari di DJP. Lalu di ini ISPT PPM 1111DM. Lalu di sini ada DB0. Kita akan copy yang DB0 ini. Kita copy. Saya akan pindahkan ke local disk D di sini. Nih, saya sudah pindahkan di sini. Lalu akan saya rename nama DB-nya dengan nama perusahaan yang nantinya akan kita input transaksinya di ISPT. Jadi ini akan saya rename menjadi nama PT Aneka Benang. Jika sudah, kita balik lagi ke ISPT-nya, lalu ke program koneksi database. Lalu kita klik ini. Nah, di sini kita akan cari di file yang tadi sudah kita simpan. Saya simpan di sini. Kita oke. Lalu di sini sudah muncul ya teman-teman PT Aneka Benang. Kita langsung pilih saja. Nah, di sini ada username-nya. Kita masukkan administrator, passwordnya 123. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita harus mengisi informasi profil wajib pajaknya terlebih dahulu. Agar lebih mudah, saya akan bandingkan dengan ini untuk soalnya. Nantinya kita akan input. Di sini ada dijelaskan PT Aneka Benang merupakan PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM. Lalu kita langsung aja di setting tadi. Di sini kita pertama-tama isi NPWP-nya terlebih dahulu. Di sini NPWP-nya yaitu ada ini 01. Kita copy. Lalu nama wajib pajaknya yaitu ada PT Aneka Benang. Di sini kita mengutamakan untuk mengisi yang bintang merah dulu yang wajib diisi. Untuk alamatnya dia ada di Jalan Tulus, IKS nomor 6. Copy. Kode posnya kita load aja, nomor teleponnya ini. Untuk kotanya itu kota Tangerang. Nah, di sini untuk PKP-nya ada 2 ya.
Di dua pilihan ada berdasarkan peredaran usaha dan berdasarkan kegiatan usaha. Memang untuk di SPT PPN 1111 dan ini digunakan untuk PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan PM, yaitu ada PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1,8 M, dan PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu seperti penyerahan kendaraan bermotor bekas dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Di sini kasusnya PT Naka Benang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi 1,8 miliar. Lalu kita pilih yang ini. Selanjutnya ini usahanya yaitu dia bergerak dalam industri garment. Untuk nomor KLU-nya yaitu ada 54321. Ini tahun bukunya Januari sampai Desember. Lalu sini ada penandatanganan SPT. Di sini kita lihat terlebih dahulu. Pada soal ada informasi tambahan. Yaitu ini, ada penandatanganan nama yaitu nama masing-masing sebagai direktur utama. Di sini berarti saya akan isi nama saya. Jabatannya itu sebagai direktur utama. Jika sudah terisi semua, langsung klik aja simpan. Nah, di sini sudah terbuka ya teman-teman, ada input data, ada pajak keluaran, daftar pengembalian DKP, ada SPT, ada buat SPT. Di sini ada setting, ada profil WP, ada setting SPT, ada SPT, ada tools. Lalu di sini pada soal ini di informasi tambahan diberitahu nomor seri faktur pajak terakhir adalah nomor 00020. Jadi di sini kita isi di nomor referensi nomor faktur. Kita mulai dari nomor 21. Ya, ubah. Oke. Lalu jika sudah, kita kembali ke transaksi tadi. Nah, di sini ada transaksi untuk penyerahan atau penerimaan pembayaran. Di sini pada tanggal 1 Juni diserahkan sejumlah barang kepada PT Maju Serentak dengan NPWP sekian secara konsinyasi senilai 75 juta. Di saat yang sama, PT Maju Serentak melakukan pembayaran senilai 66 juta termasuk PPN atas barang yang diserahkan secara konsinyasi pada bulan Mei 2020. Di sini berarti kita akan input yang konsinyasi senilai 75 juta ini di input data pajak keluaran. Ya, di sini kita ganti dulu, jangan lupa tahunnya yaitu 2020, Juni 2020. Lalu kita klik baru. Lalu untuk detail transaksinya di sini ada beberapa pilihan. Namun ini karena lawan transaksinya PT Maju Serentak, yaitu pihak yang bukan pemungut PPN. Dan untuk dokumen transaksinya juga ada beberapa pilihan. Namun di sini kita akan membuatkan faktur pajaknya. Kita langsung isi saja nomor NPWP-nya, yaitu 01123 0919 011. Ini kita isi namanya dengan PT Maju Serentak. Langsung kita simpan. Ini untuk tanggal dokumennya yaitu tanggal 1 Juni 2020, sudah benar. Untuk DPP-nya yaitu sebesar 75 juta. Jadi PPN-nya sudah otomatis terisi 7.500.000. Lalu ini akan kita simpan. Ya, data berhasil disimpan, input lagi. Jika kita ingin menginput, kita klik yes. Di sini untuk transaksi yang senilai 66 juta tidak kita masukkan ke masa pajak Juni karena penyerahannya sudah terjadi di bulan Mei, sehingga sudah dilaporkan faktur pajaknya pada bulan Mei. Jadi kita akan lanjut ke transaksi 3 Juni. 3 Juni ini diterima pembayaran dari PT Bank Payu dengan NPWP sekian atas penyerahan barang pada tanggal 6 Mei 2020 sebesar 50 juta dan pada tanggal 12 Mei sebesar 45 juta.
Di sini juga sama, penyerahan barangnya dilakukan lebih dulu, yaitu bulan Mei, sehingga tidak usah lagi kita input di masa pajak Juni karena sudah dilaporkan di SPT masa pajak Mei. Lalu kita akan lanjut lagi ke transaksi tanggal 12 Juni. Di sini ada diserahkan kepada PT Suwanda dengan NPWP sekian yang merupakan PT PDKB yang berlokasi di kawasan industri Japake sejumlah barang setengah jadi senilai 80 juta. PT Suwanda merupakan pabrikan garmen yang produknya diekspor ke Malaysia. Di sini PDKB ini merupakan kawasan berikat. Jadi untuk kawasan berikat dia tidak dipungut PPN, tapi kita bisa masukkan di sini yaitu yang ini nomor 7, penyerahan tidak dipungut PPN. Ini untuk faktur pajak, untuk kayaknya kita ganti yaitu 02055454564012000. Namanya yaitu kepada PT Suwanda. Kita klik simpan. Di sini tanggal dokumennya yaitu tanggal 12 Juni 2020. Untuk DPP-nya sebesar 80 juta. Di sini PPN-nya 8 juta, teman-teman. Kita langsung klik simpan. Nah, di sini kita akan lanjut ke transaksi berikutnya. Ini tanggal 18 Juni. Diterima pembayaran dari KPPN Jakarta atas penyerahan sejumlah barang pada kantor Kementerian Sosial RI dengan NPWP sekian dengan harga kontrak 88 juta termasuk PPN, invoice dan faktur pajak atas transaksi tersebut tertanggal 19 Mei 2020. Di sini karena invoice dan faktur pajaknya sudah tertanggal di bulan sebelumnya yaitu bulan Mei, maka kita tidak usah masukkan lagi di masa pajak Juni ini karena sudah dilaporkan di masa pajak Mei. Kita akan lanjut ke tanggal 20. Diterima SSP dari Bendaharawan Dinas Sosial Pemda Tangerang dengan NPWP sekian yang merupakan setoran PPN yang dipungut atas pembayaran sebesar 11 juta termasuk PPN pada tanggal 12 Mei 2020. Invoice dan faktur pajak atas transaksi tersebut tertanggal 12 Mei 2020. Di sini juga sama kayak transaksi 18 Juni, karena invoice dan faktur pajaknya sudah tertanggal 12 Mei bulan sebelumnya, maka kita tidak usah input lagi di masa pajak Juni karena sudah dilaporkan di masa pajak bulan Mei. Lalu kita bisa lanjut aja ke yang 21 Juni. Di sini dia ada menyampaikan tagihan kepada PT Bank Mandiri dengan NPWP sekian atas penyerahan sejumlah barang pada tanggal 5 Juni dengan harga jual 900.000. Ini karena sama Juni, jadi kita bisa masukkan di sini kepada PT Bank Mandiri, yaitu kita isi detail transaksinya juga. Untuk pajak, untuk NPWP-nya kita isi 01000707812300. Nah, itu PT Bank Mandiri. Kita klik simpan. Oke. Sini tanggalnya kita memakai tanggal saat dia penyerahan. Jadi, mana yang terlebih dahulu? Itu tanggal 5 Juni. 5 Juni 2020. Oke, DPP-nya itu sebesar 900.000. PPN-nya 90.000, kita klik simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya, ada 21 Juni juga. Menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemda Depok dengan NPWP sekian atas penyerahan sejumlah barang pada tanggal 5 April 2020 dengan harga jual 150 juta. Lalu untuk ini dia penyerahannya sudah 5 April bulan sebelumnya. Namun karena tagihannya kepada bendaharawan, jadi kita bisa input di masa pajak Juni karena biasanya untuk bendaharawan faktur pajaknya dibuat saat menyampaikan tagihan. Jadi kita di sini kita buat kepada pemungut bendaharawan faktur pajak ini untuk NPWP-nya yaitu ada 00001 123954100.
yaitu bendaharawan Pemda Depok. Kita simpan. Di sini tanggalnya yaitu ada 21 Juni. 21 Juni yaitu DPP-nya sebesar 150 juta. Di sini PP-nya 200 juta, kita klik simpan. Lalu kita lanjut lagi di 22 Juni. Ya, di 22 Juni ini yaitu menjual mobil pick up yang dibeli sejak 2018 seharga 20 juta kepada nama masing-masing. Salah satu karyawan yang belum ber-NPWP. Sebelumnya mobil ini digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, di sini berarti termasuk ke dalam penyerahan aktiva pasal 16D, yaitu penyerahan aktiva yang bertujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi ini untuk NPWP-nya kita masukkan, karena ini belum ber-NPWP, kita masukkan 000, lalu nama lawan transaksinya nama masing-masing. Oke. Di sini untuk tanggalnya itu ada tanggal 22 Juni 2020. Untuk DPP-nya sebesar 20 juta. Nah, PP-nya 2 juta, kita simpan. Yes. Selanjutnya ada transaksi tanggal 25 Juni, yaitu diserahkan sejumlah barang kepada PT Sukmana dengan NPWP sekian dan dibayar tunai sebesar 150 juta. Di sini juga kita masukkan PT Sukmana itu nomor 1, pihak bukan pemungut. Untuk NPWP-nya yaitu ada 0120410415061000. Namanya itu PT Sukmana. Kita klik simpan. Oke. Di sini tanggalnya yaitu ada tanggal 25 Juni. DPP-nya sebesar 150 juta. Ya, PPN-nya sebesar 15 juta, kita klik simpan. Lalu untuk transaksi terakhir yaitu tanggal 26 Juni menyumbangkan sejumlah barang kepada masyarakat korban bencana banjir senilai 22 juta. Nilai tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok. Nah, ini untuk menyumbangkan itu termasuk DPP nilai lain, yaitu pemberian cuma-cuma. Sehingga untuk nilai lainnya itu harga jualnya itu dikurangi laba pokoknya dulu, dikurangi labanya sebesar 10% dari harga pokok terlebih dahulu. Ini 22 juta dikali 100/110 itu 20 juta. Lalu kita isi aja sini, berarti ini DPP nilai lain. Untuk pajak ini untuk NPWP-nya karena tidak diketahui, kita kosong-kosong aja. Ini nama lawan transaksinya mungkin kita isi masyarakat korban banjir aja. Di sini sudah. Lalu ini tanggal dokumennya yaitu pada tanggal 26 Juni. Untuk DPP-nya tadi sebesar 20 juta setelah dikurangi labanya. Itu PPN-nya sebesar 2 juta. Lalu kita simpan. Ini sudah selesai semua. Kita klik no aja. Ya, jadi tadi yang sudah kita masukin semua. Dan di transaksi penyerahan ini akan masuk ke daftar pajak keluaran. Ini sudah ada semua, ada 7 transaksi. Lalu kita silang aja, kita keluar. Lalu kita lihat lagi kepada soal. Di sini ada transaksi pembelian BKP atau perolehan JKP. Tanggal 5 Juni, 9 Juni, 24 Juni, 28 Juni, dan 29 Juni. Nah, yang di 29 Juni ini ada transaksi mengirim kembali dengan nota retur nomor sekian tanggal 29 Juni sejumlah tekstil pelapis kepada PT Pelangi NPWP sekian dengan harga jual sebesar 30 juta.
yang merupakan bagian dari penyerahan pada tanggal 2 April. Nah, ini kita akan input di sini, di input data daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP. Nah, jadi untuk tanggal 29 Juni kita akan masukkan ke sini, tapi untuk transaksi pembelian DKP yang tanggal 5 Juni sampai dengan 28 Juni ini tidak perlu dilaporkan ke dalam ISPT masa pajak Juni ini, tidak perlu dimasukkan ke ISPT 1111DM, karena kalau sudah menggunakan ISPT 1111DM, di mana penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan itu dihitung menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan yang telah diatur sesuai peraturan Menteri Keuangan. Jadi kayak di sini walaupun ada datanya seperti ini, tidak perlu dilaporkan dalam ISPT. Dan pada ISPT ini juga tidak ada menu untuk menginput pajak masukan. Karena nanti pajak masukannya akan masuk langsung ke induk dengan tarif yang telah diatur sesuai PMK. Lalu kita di sini langsung masukin aja untuk nota retur di daftar ini. Kita pengembalian. Di sini kita kayak tadi, di sini jangan lupa diganti dulu untuk tahunnya 2020. Di sini belum ada, lalu kita tambah baru. Nah, input faktur pengembalian BKP. Sini ada dua pilihan, tapi di sini karena mengirim kembali dengan nota retur, jadi kita di sini fakturnya faktur pajak, bukan dokumen ya. Faktur pajak untuk NPWP-nya kita masukin 03151 214 8013000. Nama lawan transaksinya yaitu PT Pelangi. Kita simpan. Oke. Ini untuk nomor dokumennya kita isi yang ini. Untuk nomor seri yang diretur, karena di sini tidak diketahui, jadi kita asumsikan saja ya teman-teman. Di sini karena dia 1, jadi sini 010 aja. Di sini, bukan karena ini, jadi karena dia pada PT Pelangi, bukan pemungut, jadi 010. Di sininya 000 aja. Di sininya untuk tahunnya itu tahun 2020. Ini untuk nomor fakturnya yang diretur, kita isi misalkan 25. Untuk tanggal dokumennya itu 29 Juni. Ini 29 Juni. Dah. DPP yang diretur yaitu sebesar 30 juta. Nah, ini PPN-nya itu 3 juta. Lalu kita simpan. Kita berhasil disimpan, input lagi karena hanya satu saja, jadi kita tidak perlu input lagi. Lalu klik no. Sini sudah masuk di daftar pengembalian BKP-nya. Lalu kita close aja. Untuk transaksi penyerahan dan transaksi tadi pembelian atau perolehannya sudah diinput semua. Oke, sekarang kita akan lanjut aja. Tadi di sini kita udah ngisi ini. Sekarang kita akan buat SPT. Untuk buat SPT-nya, kita klik dulu ini buat SPT. Di sini masa pajaknya kita pilih masa pajak Juni 2020. Nah, di sini ada lampiran A dan lampiran R. Ada jumlahnya 7, ini 1. Ini tadi total 7 yang tadi penyerahan. Lalu ini 1 untuk tadi yang retur. Lalu kita buat SPT. SPT udah selesai dibuat, oke. Keluar. Ini di sini udah benar semua ya. Udah. Lanjut kita ke ini, setting SPT PPN.
Nah, di setting ini ya, di sini kita cari dulu masa pajaknya. Tapi karena di sini sudah ada langsung ya, kita langsung buka aja. Buka untuk dilihat. Oke. Nah di sini kan jadinya sudah terbuka. Lalu kita lihat di sini. Sebelum masuk ke induk kita lihat dulu di sini lampiran. Ini untuk lampiran formulir 11A DM-nya yang tadi itu ini totalnya DPP-nya 495.900 juta. Oke. Ini yang tadi yang retur dengan jumlahnya segini. Oke, langsung aja kita masuk ke induk. Nah, di induk ini agar kelihatan, kita ngolin aja. Nah, di sini ada penyerahan barang dan jasa. Untuk DPP penyerahan barang tadi kita sesuaikan dengan yang ada di lampiran 11 ADM ini. Nah, di sini ada DPP-nya sebesar ini, kita copy aja, 465.900.000. Lalu kita pindahkan ke sini. Ya. Sudah. Lalu ini sudah masuk. Nah, pajak masukan dapat dikreditkan karena tadi transaksi pajak masukannya yang perolehan itu dia tidak perlu dimasukkan ke SPT karena sudah akan dihitung ini sesuai dengan tarif yang ditentukan, yaitu 70% untuk penyerahan barang. Jadi kita lanjut aja sini. Nah, di sini ada bagian 2, ada PPN kurang bayar. Di sini kan kita hasilnya kurang bayar ya, sebesar 14.877 juta. Sini kita isi dulu SSP-nya ini. Itu pada jenis setorannya 100, yaitu untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri. NTPN itu terdiri dari 16 digit, gabungan dari huruf dan angka. Kita isi saja. Ya. Untuk jumlah pembayarannya kita samakan sesuai tadi kurang bayar berapa tadi kan 14.877.000. Ya. Untuk tanggal setornya yaitu tanggal 15. Kita buat tanggal 15 bulan berikutnya saja. Ini untuk tahun 2020 bulan Juli tanggal 15. Tanggal setor ini itu tanggal sebelum pelaporan. Jadi pelaporan kan akhir bulan. Jadi ini sebelum akhir bulan, sebelum pelaporan kita tanggalnya. Jadi kita ambil tanggal 15. Nah, jika sudah, kita langsung keluar aja. Di sini sudah ada ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian 3. Di bagian 3 ini ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Tadi pada soal ada kegiatan membangun sendiri, yaitu, nah, ini selama masa pajak Juni telah dibelanjakan sebesar 820 juta untuk biaya membangun sendiri gudang dengan ukuran 350 meter persegi, termasuk harga perolehan tanah senilai 320 juta. Nah, untuk penghitungannya yaitu kita untuk kegiatan membangun sendiri itu harga perolehan tanah ini tidak termasuk. Jadi coba kita hitung dulu. Nah, di sini kita hitung, sini ada 820 juta. Lalu kita masukkan 320 juta. Nah, ini lalu ini kita kurang. Jadi untuk kegiatan membangun sendiri memang harga perolehan tanah tidak termasuk. Jadi DPP-nya itu sebesar 500 juta. Lalu tarifnya itu tarif membangun sendiri yaitu 20%.
20% dari harga jualnya, dari DPP-nya, lalu dikali dengan tarif TPN-nya sebesar 10%. Agar biar lebih mudah, kita pakai aja tarif efektifnya dari 20% ke 10% itu 2%. Jadi kita langsung aja 500 juta dikali sama 2%. Dapat PPN terutangnya itu sebesar 10 juta. Lalu kita akan masukkan ke ISPT-nya. Nah, kita akan masukkan perhitungan tadi ke ini. Di surat setoran pajak atas kegiatan membangun sendiri. Di sini untuk NTPN-nya itu tadi terdiri 16 digit. Terdiri dari huruf dan angka, gabungan huruf angka. Untuk jumlah pembayarannya tadi sebesar 10 juta. Lalu untuk tanggal setornya kita buat sama. Kita buat tanggal 15 bulan berikutnya. Ini tahun 2020, bulan Juli, tanggal 15. Lalu kita simpan. Oke. Nah, di sini setelah ini terisi, kita lanjut ke bagian yang kelima. Ini sini udah terisi dengan otomatis. Ini kita isi ini Bogor. Tanggal pelaporannya itu akhir bulan berikutnya, yaitu isi tanggal 2020 bulan Juli, saya pilih tanggal 30. Pokoknya paling lambat akhir bulan, jadi saya pilih tanggal 30 Juli aja. Di sini sudah tercentang, coba kita cek lagi di bagian satunya. Nah, kadang ini juga untuk SPT induknya ini suka tiba-tiba hilang, jadi kita setelah ngisi langsung simpan. Jadi tadi ini jumlahnya di sini sebesar ini 495, kita copy dulu. Nah, dan di sini kita langsung klik simpan. Lalu untuk bagian 2, ini juga kita langsung klik simpan. Ini juga klik simpan. Jadi setiap satu bagiannya diklik simpan agar tidak hilang. Ini sudah, langsung klik simpan. Lalu misalkan sudah terisi semua, untuk formulir induknya, SPT induknya sudah terisi, kita akan cetak. Lalu kita cetak SPT-nya. Pertama kita cetak SPT induk terlebih dahulu. Nah, ini udah muncul ya untuk formulir induknya. Ini untuk halaman 2-nya itu kosong. Jadi karena emang udah jadi satu di halaman pertama ini, jadi kita akan print aja, print PDF. Ini untuk klik printnya. Lalu di sini kita pilih Microsoft Print to PDF, Print to File. Kita centang, halamannya itu halaman 1 aja. Ini kita print. Nah, di sini nanti mau disimpan di mana? Saya akan simpan di file tadi. Kita jadikan satu di sini. Kita beri nama SPT induk. Aja, dan langsung kita save. Sudah disimpan. Lalu ini lampiran A-nya dan lampiran R-nya juga kita cetak. Ya, ini untuk formulir 1111R-nya. Ini kita export aja.
filenya udah sama ya, PTMK benang. Kita ubah ke PDF. Kita kasih nama form R. Save. Export complete. Lalu ini yang 11A-nya kita save PDF juga. Kita kasih nama form A. Save. Oke. Sudah semua. Jika semua sudah dicetak, kita bisa buat juga CSV-nya. Ini bisa dibuat CSV, fase pajak Juni, tahun pajaknya 2020, simpan. Ini ya, jumlah kurang bayarnya 14.877, jumlah bayar SST-nya juga sama seperti kurang bayarnya. Sudah benar, yes. Ya, di sini kita simpan di file yang bersama dengan yang tadi sebelumnya itu. Oke. CSV berhasil dibuat. Oke. Keluar. Lalu kita akan lihat di file apakah benar sudah tersimpan. Sini. Nah, ini sudah tersimpan semua ya teman-teman. Coba kita buka SPT induknya. Ya, di sini SPT induknya. Nah, totalnya sama dengan tadi di SPT. Dia kurang bayar sebesar 14.877.000. Lalu ini untuk rental utangnya kegiatan bangun sendiri 10 juta. Dah. Berarti untuk kasus pada soal ini sudah selesai semua teman-teman. Sekian tutorial dari saya mengenai pengisian ISPT 1111DM. Semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.